Saudara-saudari terkasih, setelah kita menyelesaikan novena Pentakosta kita, pada hari ini bersama dengan Bunda Maria, para rasul, kita bersama-sama menyambut kedatangan Roh Kudus. Dalam bacaan-bacaan untuk Pentakosta, menekankan pentingnya Roh Kudus dalam kelahiran dan pertumbuhan gereja. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa Roh Kudus turun ke atas para rasul dan memampukan mereka untuk berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga orang-orang dari berbagai bangsa dapat memahami pesan Injil. Peristiwa ini menandai awal mula berdirinya gereja, dan melalui Roh Kudus, para rasul diberi kuasa untuk menyebarkan kabar baik tentang Kristus yang membawa kepada pertobatan ribuan orang. Rasul Paulus hari ini menyoroti pentingnya karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kepentingan seluruh tubuh Kristus. Setiap anggota gereja telah diberi karunia-karunia yang unik, dan karunia-karunia ini dimaksudkan untuk digunakan demi kebaikan bersama gereja. Paulus menekankan kesatuan gereja dengan membandingkannya dengan tubuh manusia yang terdiri dari banyak bagian yang saling bekerja sama. Dengan cara yang sama, gereja adalah satu tubuh yang bersatu di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil kita melihat Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, menyapa mereka dengan damai sejahtera dan menugaskan mereka untuk mengampuni dosa. Yesus menghembuskan nafas kepada mereka, memberikan karunia Roh Kudus kepada mereka. Dan melalui karunia ini, para murid dianugerahi kekuatan untuk melanjutkan karya Kristus, menyebarkan pesan pengampunan dan rekonsiliasi kepada semua orang. Saudara-saudari, ketika kita merenungkan bacaan-bacaan ini, kita diingatkan akan kuasa dan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita dan dalam kehidupan gereja. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk membagikan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain, menggunakan karunia-karunia unik kita untuk kepentingan gereja dan melanjutkan karya Kristus di dunia saat ini. Maka marilah kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang baru dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan gereja, agar kita dikuatkan dan diberdayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik, kita merayakan Pentakosta sebagai hari kelahiran gereja. Pada hari ini, kita memperingati turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang memberi kuasa kepada mereka untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Melalui kuasa Roh Kudus, para rasul dapat berbicara dalam berbagai bahasa dan dimengerti oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Saudara-saudari, Pentakosta lebih dari sekedar peristiwa bersejarah yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Meskipun kita menerima Roh Kudus dengan cara yang khusus melalui sakramen Krisma, ini bukanlah peristiwa yang hanya terjadi sekali saja. Roh Kudus menyertai kita setiap hari. Dan Roh Kudus tidak hanya tinggal di dalam diri kita
secara pasif, Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita, mengilhami kita, membimbing kita setiap saat. Kita dipanggil untuk menyadari bisikan Roh Kudus dan bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah kemampuan untuk menyampaikan Injil kepada komunitas-komunitas yang berbeda. Dan dengan itu kita semua dimampukan untuk menyampaikan kabar baik, menyebarkan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Di dunia saat ini, di mana orang seringkali terpecah belah oleh bahasa, budaya, bahkan oleh ideologi, karunia Roh Kudus ini menjadi sangat penting. Kita dipanggil untuk menjadi duta kasih Kristus, menjangkau semua orang untuk mendengarkan kisah-kisah mereka, belajar dari pengalaman mereka, dan membagikan Injil dengan cara yang menyentuh hati mereka. Maka saudara-saudari, pada hari raya Pentakosta ini, marilah kita membarui komitmen kita kepada Roh Kudus dan memohon anugerah untuk membuka diri terhadap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita lebih berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan memberi kita kata-kata dan hikmat untuk melakukannya. Dan marilah kita bersyukur atas karunia Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi agen-agen kasih Allah di dunia ini. Amin.